Bab 572. Masih ingin melanjutkan. Semua orang tertegun ketika Hafzhou dicengkeram lehernya oleh Jerry Yang dan diangkat dengan satu tangan. Ini karena orang-orang yang dibawa Hafzhou semuanya mengenakan seragam Gold Club, yang berarti Hafzhou pasti salah satu orang yang berkuasa di Gold Club. Meskipun hanya sedikit orang yang mengetahui identitas Hafzhou, mereka tahu bahwa Gold Club memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bahkan 8 keluarga besar kota yang tidak berani melakukan apapun. Itu adalah klub dengan latar belakang yang sangat kuat. Pada saat ini, anggota mereka benar-benar diangkat oleh Jerry Yang dengan satu tangan di depan umum. Tidak jauh dari situ, Denny Yuen dan lelaki tua berpakaian tang awalnya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, tetapi hasilnya di luar dugaan mereka. Bagaimana ini mungkin? Mata Denny Yuen membelalak. Ekspresi kaget yang kuat juga memenuhi mata lelaki tua berpakaian tang itu. Dia tahu betul identitas Hafzhou. Yang terpenting adalah bahwa kedua orang tua berpakaian tang yang melindungi Hafzhou adalah ahli yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Meski begitu, hidup dan mati Hafzhou masih dapat dikendalikan oleh Jerry Yang dalam sekejap. Nak, lepaskan Tuan Muda Haf, atau kamu akan menyesal. Salah satu pria tua berpakaian tang berkata dengan wajah dingin. Aura dingin melintas di mata Jerry Yang. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya. Maksudmu adalah, jika aku tidak melepaskannya, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Bagus kamu mengerti. Orang tua berpakaian tang berkata dengan suara yang dalam, matanya penuh dengan niat dingin. Sudut mulut Jerry Yang tiba-tiba terangkat, membentuk lengkungan yang mengejek, karena itu masalahnya, sebaiknya aku membunuhnya. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba bergerak untuk membunuh Hafzhou. Hentikan. Orang tua berpakaian tang yang melindungi Hafzhou segera meraung marah. Kami berasal dari keluarga Chao, salah satu keluarga kerajaan, dan orang yang ada di tanganmu sekarang bermarga Chao. Lelaki tua berpakaian tang lainnya angkat bicara, sebaiknya kamu berpikir jernih sebelum mempertimbangkan apakah akan melakukannya. Jerry Yang tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Lelaki tua berpakaian tang itu bertanya. Aku menertawakan kenaifanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan membawa keluar keluarga Chao, aku akan takut pada kalian? Jerry Yang bertanya secara retoris. Wajah kedua lelaki tua berpakaian tang itu terlihat sangat jelek. Dari aura di tubuh Jerry Yang, mereka telah merasakan bahwa dia tidak sederhana. Mereka tiba-tiba memiliki ilusi bahwa Jerry Yang benar-benar berani membunuh Hafzhou, dan sepertinya tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap keluarga Chao. Pada saat ini, Hafzhou sedang berjuang dengan panik, seperti ayam kecil, dia dikendalikan oleh Jerry Yang. Semua orang di tempat kejadian merasa seperti nafas mereka akan berhenti. Siapa pemuda itu? Dia berani membuat masalah di Gold Club. Mereka yang mengepungnya semuanya mengenakan pakaian seragam Gold Club, dan pemuda yang tertangkap di tangannya jelas-jelas adalah pengelola Gold Club. Iya, bahkan 8 keluarga besar kota yang tidak berani mencampuri urusan Gold Club, dan pemuda ini berani menyakiti orang dari Gold Club. Pemuda ini pasti memiliki latar belakang. Jika tidak, bagaimana lagi dia berani membunuh orang dari keluarga Song, salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, di depan umum. Dan memaksa putra pertama generasi ketiga dari keluarga Song untuk berguling. Ada ledakan spekulasi dari kerumunan di tempat kejadian. Meskipun pertempuran di atas ring sangat menarik, bagi mereka, apa yang terjadi di pihak Jerry Yang bahkan lebih menarik. Melihat perjuangan Hafzhou semakin berkurang, dan bahkan mulai memutar matanya, 2 pengawal berpakaian tang yang melindungi Hafzhou akhirnya menyadari bahwa Jerry Yang benar-benar berani membunuh Hafzhou. Kamu cepat lepaskan dia, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Salah satu lelaki tua berpakaian tang itu langsung cemas dan berkata dengan tergesa-gesa. Yang lain juga berkata dengan tergesa-gesa, selama kamu melepaskan Tuan Muda Haf, kami berjanji untuk tidak mempersulit teman-temanmu dan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Jerry Yang memandang Harley Song dan Hara Song, yang menatapnya dengan ekspresi tercengang, dan kemudian berkata, kalian duluan saja.
Harley Song dan Hara Song kaget sejenak sebelum mereka kembali sadar dan menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa untuk pergi. Alasan mengapa Jerry yang harus menggunakan Half Chow sebagai ancaman adalah karena Half Chow ingin menggunakan Harley Song dan Hara Song untuk mengancamnya. Dia hanya menggunakan caranya sendiri untuk mengatasinya. Jika Harley Song dan Hara Song pergi, tidak mungkin bagi Half Chow untuk bisa menahannya lagi. Bisakah kamu melepaskan Tuan Muda Half sekarang? Hanya setelah Harley Song dan Hara Song pergi, salah satu pria tua berpakaian tang membuka mulutnya dan bertanya. Kamu bisa membalasku dengan cara apapun yang kamu inginkan, tapi hanya terhadapku secara pribadi. Jika kamu berani mengancamku dengan orang-orang di sekitarku, kamu akan mati dengan cara yang menyedihkan. Jerry yang berkata, dan dengan lemparan tangannya yang santai, tubuh Half Chow langsung terlempar belasan meter, mendarat dengan keras di tanah, dan dia pingsan di tempat. Segera, seseorang pergi untuk menyelamatkan Half Chow, tetapi dua pengawal pria tua berpakaian tang Half Chow masih tidak berniat melepaskan Jerry Yang. Jerry yang mengangkat alisnya, apakah kalian berencana untuk melawanku sampai akhir? Seperti yang kamu katakan sebelumnya, selama itu ditujukan padamu, tidak apa-apa. Kami sudah membiarkan teman-temanmu pergi, tapi kamu belum bisa pergi. Salah satu dari mereka angkat bicara. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Karena kamu mencari kematian, aku akan mewujudkannya, kalian semua maju bersama. Ditodong oleh 5 atau 6 senjata, Jerry yang tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia berkata dengan senyum dingin saat dia melihat ke arah dua lelaki tua terkuat yang berpakaian tang. Setelah kedua pria itu saling memandang, salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, untuk menghadapimu, aku sendiri sudah cukup. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang ke arah Jerry Yang. Pada saat ini, seluruh penonton mendidih dengan kegirangan, mereka bersorak dan berteriak, hanya saja semua mata mereka tidak melihat ke arah arena, tetapi pada pertukaran pukulan antara Jerry Yang dan pria kuat dari Gold Club di bawah arena. Melihat lawannya bergegas ke arahnya, mata Jerry yang setenang biasanya. Dia tidak berani menjadi sombong, kakinya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan dengan gerakan yang ganas, seluruh tubuhnya bergegas ke arah lawannya seperti bola meriam yang meninggalkan cangkangnya. Boom! Detik berikutnya, terdengar suara keras, hanya terlihat tubuh Jerry Yang dan lelaki tua berpakaian tang telah bertabrakan. Semua orang bahkan tidak melihat bagaimana keduanya bertukar pukulan, mereka hanya melihat saat keduanya bersentuhan sekilas. Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian tang itu mundur 5 atau 6 langkah, sementara Jerry yang berdiri di posisi di mana keduanya bertarung, tidak mundur selangkah pun. Hua! Adegan itu benar-benar mendidihkan suasana, dan sorak-sorai bergema di seluruh arena tinju. Penampilan Jerry yang sebelumnya telah memenangkan hati banyak orang. Pada saat ini, Jerry yang mengalahkan orang kuat dari Gold Club dengan satu pukulan, yang membuat mereka semakin bersemangat. Bahkan dalam pertarungan kejuaraan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang memiliki kekuatan seperti Jerry Yang. Lelaki tua berpakaian tang yang telah dipukul mundur, pada saat ini, wajahnya membeku dan pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang baru saja terjadi mungkin tidak jelas bagi orang lain, tetapi dia, sebagai lawan yang bertarung dengan Jerry Yang, merasakannya dengan jelas. Saat keduanya beradu, Jerry Yang dengan keras memukul perutnya, menyebabkan dia mundur 5 atau 6 langkah. Dan serangannya bahkan tidak menyentuh pakaian Jerry Yang. Ini bukan yang terpenting adalah penampilan Jerry Yang tenang membuatnya menyadari bahwa Jerry Yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di depan Jerry Yang, dia tiba-tiba merasa seperti memukul batu dengan telur. Begitu muda dan begitu kuat, siapa sebenarnya dia? Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Jerry Yang tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Bersambung.